Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi simulasi TKA matematika tingkat lanjut ya. Bagian yang kedua sekarang. Oke. Ini nomor 11 sampai 20. Kita langsung nomor 11. Akar-akar persamaan 3x kuadrat minus 12x plus 12 sama dengan plus 2 ya sama dengan 0 adalah A dan B. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah A plus 2 dan B plus 2 adalah. Oke, mari kita kerjakan. Kalau kita punya persamaan dengan akar-akar A dan B, maka nanti persamaan standarnya seperti ini ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dan A plus B adalah min B per A ya. Kemudian A kali B adalah C per A. Nah, kalau kita referensikan dari persamaan kita, maka A nya adalah 3. A itu koefisien dari X kuadrat ya, seperti ini ya. Dan B nya adalah min 12 dan C nya adalah 2. Oke, maka kalau kita substitusikan ya, min B nya kan B nya kan min 12, jadi min dari min 12 nanti akan menjadi plus 12 bagi 3 sama dengan 4 ya. Kalau A kali B akar ya, A dan B adalah akar-akar, sekali lagi C per A, C nya 2, A nya 3 ya, menjadi 2/3 gitu aja. Dan persamaan kuadrat baru ya, yang akar-akarnya adalah A plus 2 dan B plus 2 ya, rumus dari kuadrat baru seperti ini, dimana alfanya adalah A plus 2 dan betanya adalah B plus 2 ini. Clear ya? Oke, persamaan kuadrat barunya seperti ini. Maka kita substitusikan, alfanya adalah A plus 2, betanya adalah B plus 2 ya. Di sini alfanya adalah A plus 2 dan betanya B plus 2. Oke, kemudian kita rapikan dulu, A tambah B dijadikan satu paket, 2 tambah 2 1 kurung ya. Di sini kemudian A plus 2 dikali B plus 2, A kali B adalah AB, A kali 2 adalah 2A, 2 kali B adalah 2B, 2 kali 2 adalah 4 ya. Jadi dikalikan secara distributif ya. Yang A ini kalikan B, kemudian A dikalikan 2, terus 2 dikalikan B, 2 dikalikan 2, seperti ini. Oke, kita rapikan lagi, sekali lagi. Jadi X kuadrat minus dari A plus B tetap A plus B ya. A plus B nanti kan kita substitusikan 4. 2 plus 2 adalah 4 X ya, koefisiennya. Di sini AB tetap AB, 2A tambah 2B 2 dalam kurung AB, diginikan biar kita bisa langsung nanti ganti 4, terus plus 4 tetap 4. Nah, setelah ini ya, yang sudah kita dapatkan disubstitusikan, hasilnya seperti ini. X kuadrat ya, A tambah B nya 4, jadi 4 tambah 4 X ya. A kali B nya adalah 2/3 ya. A tambah B nya adalah 4 ya, berarti 2 dikali 4 terus kemudian tambah 4. Kita rapikan lagi, maka X kuadrat min 8X plus 2/3 plus 8 plus 4 ya. Kita rapikan lagi, 8 plus 4 adalah 12, jadi X kuadrat min 8X plus 2/3 plus 12 sama dengan 0. Dari sini belum ada ya, maka kedua ruas kita kalikan 3. 0 dikalikan 3 tetap 0. Oke, ini nanti semua dikalikan 3. X kuadrat kalikan 3 adalah 3x kuadrat, minus 8 kalikan 3 minus 24, 2/3 dikalikan 3 adalah 2, 12 kalikan 3 adalah 36, 0 dikalikan 3 adalah 0 ya. Kemudian 2 tambah 36 kita jumlahkan, berarti 3x kuadrat minus 24x plus 38 sama dengan 0. Seperti itu ya, jawabannya A. Lanjut ya. Oke, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X plus 4Y min 12 sama dengan 0 di titik 7,1. Nah, ini adalah persamaan lingkaran kita ya. Kalau kita gambarkan Y, di sini X ya. Lingkaran itu pusatnya di mana? Pusatnya di sini ya. Negatif setengah dari min 6 yaitu 3 ya, dan negatif setengah dari 4 yaitu 2 ya. Di sini R-nya ya. Di sini pusatnya, di mana pusatnya adalah negatif setengah dari min 6 adalah 3 dan negatif setengah dari 4 adalah 2 gitu ya. Nah, kemudian titiknya di 7,1 ada titik, lalu
Dari titik ini kita bikin sebuah garis. Nah, persamaan garis singgungnya ya dengan lingkaran ya. Jadi persamaan lingkarannya ini kan seperti ini modelnya. Kalau modelnya adalah ax kuadrat tambah y x kuadrat tambah y kuadrat tambah x tambah by tambah c sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya menjadi seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini adalah x1 y1 nya, langsung kita masukkan 7x ya, kemudian ditambah y1 nya dikalikan y ya, 7x y1 kali y ini adalah ini kok agak berantakan ini. X1 kali x adalah 7 ya, plus y1 nya 1 dikali y ya y gitu aja. Nah, setengah dari A nya adalah min 6 dikalikan setengah adalah min 3, betul ya. Ya, kemudian x tambah x1 berarti x tambah 7, x1 nya kan 7, oke. Kemudian setengah dari b nya 4 dikalikan setengah adalah 2. Nah, y plus 1 ya, y nya adalah 1 ya, berarti y plus y1 maaf, y1 nya adalah 1, maka y plus 1, c nya adalah min 12. Clear ya. Oke, kemudian kita rapikan ya, 7x tambah y ya, min 3 dikalikan x adalah min 3x, min 3 dikalikan 7 adalah min 21, 2 dikalikan y adalah 2y, 2 dikalikan 1 adalah 2, terus min 12. Kita rapikan lagi ya, 7x dikurangi 3x adalah 4x. Di sini y tambah 2y adalah 3y, minus 21 tambah 2 minus 12 adalah minus 31. Oke, jawabannya adalah yang D. Lanjut, sekarang nomor 13. Diketahui fx adalah 2x plus 5 dan gx adalah x min 1 per x plus 4 ya. X tidak boleh sama dengan 4. Kenapa? Karena kalau dimasukkan 4 penyebutnya 0, dibagi 0 itu tidak boleh. Maka f bundaran gx adalah f bundaran gx itu sama dengan apa? Sama dengan f dari gx. Jadi gx nya ini dimasukkan ke f. Oke, jadi 2 kali gx tambah 5. Gx nya sendiri adalah x min 1 plus 4. Kita masukkan 2 kali x min 1 per x plus 4 ditambah 5. Agar bisa dijumlahkan, disamakan penyebutnya ya, menjadi seperti ini. Kok bisa? Nah, karena dikalikan x plus 4 per x plus 4 dibagi x plus 4 agar penyebutnya sama-sama plus 4 ya. Nah, 2 kali x adalah 2x, 2 kali min 1 adalah min 2, 5 kali x adalah 5x, 5 kali 4 adalah 20 dari situ ya. Kalau penyebutnya sudah sama bisa dijumlahkan ya. 2x tambah 5x adalah 7x, min 2 tambah 20 adalah plus 18 dibagi x plus 4 ya. Kalau penjumlahan, yang jumlahkan pembilangnya saja, penyebutnya tidak usah, tapi harus dipastikan penyebutnya itu sama ya. Oke, jawabannya adalah yang D lagi. Oke, kita lanjutkan. Diketahui x min 2, x min 1 adalah faktor-faktor suku banyak px ya, sama dengan x pangkat 3 tambah ax kuadrat min 13x plus b. Jika akar-akar persamaan suku banyak tersebut adalah x1, x2, x3, di mana x1 lebih besar dari x2 lebih besar dari x3, maka x1 min x2 min x3 itu berapa? Oke, di sini adalah faktor-faktor ya. Kalau faktor dalam persamaan px sama dengan x pangkat 3 plus ax min 13x plus b, kalau ini dimasukkan hasilnya 0, namanya faktor. Dimasukkan berapa? Dimasukkan 2 ya, 2 dikurangi 2 kan 0 ya. Kalau p nya dimasukkan 2, x nya dimasukkan 2, hasilnya 0 ya. Dimasukkan 2 pangkat 3 tambah a kali 2 kuadrat minus 13 kali 2 tambah b sama dengan 0. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8, 2 kuadrat adalah 4 ya. Jadi a kali 4 ya 4a, min 13 kali 2 adalah min 26, b nya tetap b. Kita rapikan lagi menjadi 4a plus b sama dengan 18 ya. 18 dari mana? Dari 8 min 26, hasilnya min 18, pindah ruas ke kanan jadi 18. Kemudian ini x min 1 juga faktor, artinya kalau dimasukkan 1 ini 0 ya. Jadi di sini juga 0, namanya faktor.
Jadi 1 pangkat 3 dari sini ya, A kali 1 kuadrat ya sama ya, min 13 kali 1 plus B sama dengan 0. Kita rapikan 1 kuadrat kan 1, jadi cukup A gitu aja. 1 tambah A min 13 plus B sama dengan 0. Jadi A plus B nya sama dengan 12. Dari mana? Dari 1 min 13 sudah min 12 pindah ruas ke kanan jadi 12 gitu ya. Kita punya dua persamaan, kita dapatkan AB nya ya kan, kita eliminasi ya, 4A tambah B sama dengan 18. Kita juga punya A plus B adalah 12. Kalau kita kurangkan maka B nya habis ya, 4A dikurangi A adalah 3A, 3A 18 kurangi 12 adalah 6, 3A sama dengan 6, sama-sama dibagi 3 maka A nya sama dengan 2. A ketemu, B kita cari dari persamaan ini ya, jadi 2 A nya kan 2 ya, 2 ditambah B sama dengan 12, maka B nya adalah 12 kurangi 2 yaitu 10. A dan B dapat, maka kita memiliki persamaan ini. Persamaannya adalah BX sama dengan X pangkat 3, A nya ini tadi adalah 2, berarti 2X pangkat 3 min 13X sama ya, tambah B tambah 10 berarti. Kemudian kita akan menggunakan Horner ya, kita kasih garis seperti ini. Koefisiennya di sini 1 ya, di sini 1, di sini 2 ya tulis 2, di sini min 13 tulis min 13, di sini 10 ya 10. Nah, kita masukkan ini dulu. Ya, akar pertama kan kita masukkan X min 2. Kalau X min 2 maka X nya dimasukkan 2 ya, dimasukkan 2 di sini. Oke, X min 2 sama dengan 0, X nya sama dengan 2. 1 turun ya, naik ke atas dengan dikalikan 2 ya, 1 turun tetap 1 ya, 1 ini naik ke atas dikalikan 2, 1 kali 2 adalah 2 ya, 1 kali 2 2, 2 tambah 2 ini dijumlah ya, jadi 2 tambah 2 adalah 4, 4 dikalikan 2 naik ke atas sambil dikalikan 2 menjadi 8, turun ke bawah dijumlahkan ya, min 13 tambah 8 adalah min 5, naik ke atas dikalikan 2 lagi, dikalikan 2 menjadi min 10, kalau dijumlahkan 0. Kenapa kok 0? Ya ini memang akarnya, ini faktornya. Faktor itu ya akar itu. Ya, ini namanya akar, kalau ini namanya faktor, ini namanya akar kan itu. Oke, kita Horner lagi sekali lagi dengan pakai ini. Ya, kita jumlahkan nanti, kita pakai ini X min 1, ini faktornya berarti salah satu akarnya adalah 1 ya. Kalau faktornya min 1 dimasuki 1 kan 0 ya, berarti akarnya 1. Oke, sama dengan tadi, satunya turun dulu ya, kemudian naik ke atas dikalikan 1 tetap 1 ya. 1 tambah 4 adalah 5. Loh, 5 nya mana? Telat ya, 5 naik ke atas dikalikan 5 kebalik nih tadi munculnya. Kacau. Ya, jadi kalikan ke atas 5 tambah 5 ini 0 ya. Nah, kalau sudah 0 seperti ini, memang persamaannya adalah X plus 5 sama dengan 0. Maka X nya sama dengan min 5. Jadi X1, X2, X3 nya ya ini tadi 2, 1 dan min 5 ya, maka X1, X2, X3 di mana X1 lebih besar dari X2 lebih besar dari X2 lebih besar dari X3, yang paling besar dipakai jadi min 1. Jadi X1 nya 2, yang paling besar kan 2, yang lebih kecil adalah 1, dan X3 nya adalah min 5. Yang ditanyakan adalah ini ya, karena ini yang ditanyakan, maka X1 min X2 min X3 adalah 2 min 1 min dari min 5. 2 min 1 adalah 1, 1 min kali min kan plus ya, 1 plus 5 adalah 6, jawabannya yang B. Oke, kita lanjut. Nomor 15, cos 140 min cos 100 dibagi sin 140 min sin 100. Kelihatannya ruwet ya. Nah, kalau sudah tahu rumus ini enak. Kita nanti pakai rumus sinnya, pakai yang ini, rumus cosnya pakai ini ya, pengurangan sudut kembar. Nah, maka kita masukkan dengan rumus ini tadi, yang depan adalah setengah jumlah ya, yang belakang adalah setengah selisih ya. Jadi di sini 140 tambah 100, di sini 140 kurang 100. Kalau cos min cos menjadi sin ya, cos min cos menjadi sin. Kalau sin min sin menjadi cos sin ya. Di sini sama-sama sin setengah 140 min 100, di sini sin 100 setengah 140 min 100 ya. Sama-sama ada angka 2 nya yang sama ya, kita coret 2 di sini, kita coret
ini kita coret ya, maka akan menghasilkan di sini negatifnya tetap ya, nggak ikut kecoret. Min sin setengah dari 240 per cos setengah dari 240 ya, menjadi min sin 120 cos 120. Ini kita harus tahu teori kuadran. Kuadran ini seperti ini, dibagi menjadi 4 area. Di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat ya, muter terus. Ini adalah kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Oke. Nah, ini semua sin cos tan positif. Di sini hanya sin yang positif, di sini tan yang positif, di sini cos yang positif. Dulu gurunya Pak Ali semua sindikat bertangan kosong. Nah, gitu. Sampai sekarang masih ingat. Ya, thanks to Pak Asmuni. Oke, Semadua Pare. Sekarang kita masukkan ya sin 120 ini ya, karena ini kuadran 2 ya, menjadi sin tetap positif, karena negatif ya tetap negatif artinya ya. Kalau cos ini menjadi negatif nanti ya, jadi 120 ini adalah 180 kurang 60, 180 kurang 60 ya kan. Nah, kita gunakan teori ini ya, karena di kuadran 2 sinnya plus, cosnya jadi dinegatifkan sama dengan min sin 60 ya. Jadi ini tetap, karena minus ya tetap minus gitu ya. Cos ini positif jadi minus karena di kuadran 2. Oke. Nah, bentuk 180 min 60 menjadi 60. Oke, gitu ya. Nah, di sini min kali bagi min adalah plus nanti ya. Sin 60 adalah di sini min setengah akar 3, di sini cos 60 adalah setengah ya. Ini min setengahnya dengan min setengah bisa kita coret, hasilnya adalah akar 3 ya. Jawabannya yang E. Kita lanjutkan lagi nomor 16. Pada suatu hari, wah ini cerita ini, dongeng ini Pak Ali, dongeng. Pada suatu hari Pak Ahmad, Pak Badrun, Pak Yadi panen jeruk ya. Hasil kebun Pak Yadi lebih sedikit 15 kilo dari hasil kebun Pak Ahmad. Nah, hasil kebun Pak Yadi lebih sedikit 15 kilo dari kebun Pak Ahmad, boleh kita tuliskan secara matematis seperti ini. Jadi kalau punya Pak Yadi itu ditambah 15 baru sama dengan Pak Ahmad ya. Hasil kebun Pak Yadi lebih sedikit 15 kilo dari kebun Pak Ahmad. Kalau punyanya Pak Yadi ditambah 15 jadinya sama dengan Ahmad gitu ya. Sekali lagi, oke, pada kalimat yang kedua, dan lebih banyak 15 kilo dari hasil Pak Badrun. Nah, jadi punyanya Pak Badrun itu sama dengan punyanya Pak Yadi yang dikurangi 15 gitu ya. Jadi kalimatnya harus jeli, jangan sampai kebalik. Oke, kita punya dua persamaan ini. Jumlah ketiga kebun itu 225, artinya punyanya Pak Ahmad, Pak Yadi, dan Pak Badrun kalau dijumlah 225. Oke, substitusikan A dan B ke yang sini ya. Jadi A dan B, Ahmad dan Badrun ini dimasukkan ke persamaan ketiga. Maka A ini adalah Y plus 15, B ini adalah Y min 15. Kalau Y tetap Y ya, kita rapikan 15 dengan min 15 nya kan bisa kita coret. Y tambah Y adalah 3Y, jadi 3Y adalah 245, Y nya adalah 75. Yang bertanya hasil panen Pak Ahmad ya kan. Nah, kok 75? Keliru Pak Ali, yang tanyakan hasil panen Pak Ahmad, ini kan Pak Yadi. Nah, ini Pak Ali nggak teliti waktu pas bikin tadi. Sebentar, yang dicari Ahmad, punyanya Pak Ahmad ya, punyanya Pak Ahmad itu sama dengan Pak Yadi tambah 15 ya. Jadi 75 tambah 15 sama dengan 90. Nah, ini Pak Ali salah, nggak teliti waktu bikin ya. Jadi ini memang harus benar-benar teliti, dan Pak Ali terbukti tidak teliti. Pak Ali catat di sini, nanti tak edit ya, kalau lain kali kepake nggak salah lagi. Oke ya. Jadi yang bagian krusialnya di sini. Kalau yang ini sih masalah ketelitian, krusialnya di sini ya. Pak Yadi ya, hasil kebun Pak Yadi 15 kilo
lebih sedikit 15 kilo dari kebun Pak Ahmad. Artinya kebun Pak Ahmad ditambah 15 kilo jadi sama dengan Pak Yadi. Punyanya Pak Yadi kalau ditambah 15 jadi sama dengan Pak Ahmad, ya. Dan Pak Badrun. Dan ini artinya hasil kebun Pak Yadi 15 kilo, ya, lebih banyak, ya, lebih banyak 15 kilo, ya, punyanya Pak Yadi. Kalau dikurangi 15 kilo baru sama dengan punyanya Pak Badrun, kan gitu ya. Bagian ini yang paling krusial itu. Oke, jadi fix Pak Ali melakukan kesalahan. Nomor 16 jawabannya A. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Untung ketemunya sekarang ya. Jadi kalian boleh juga koreksi pekerjaan Pak Ali kalau ada yang salah. Nomor 17, seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari, ya toh? Jenis tablet 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 adalah 4.000 per biji, tablet 2 adalah 8.000 per biji, pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari. Oke. Kita bikin tabel, siapkan tabel seperti ini ya. Ada jenis 1, jenis 2, jenis 1 kita kasih kode X, jenis 2 Y, vitamin A, vitamin B, ya kita baca. Tablet jenis 1 ya mengandung 5 unit vitamin A ya dan 3 unit vitamin B. Jadi vitamin A-nya di sini jenis 1, vitamin A-nya adalah 5 unit, vitamin B-nya adalah 3 unit. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Ya, jenis 2 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A minimal. Kan gitu ya. Jadi di sini 25 unit vitamin A dalam sehari dibutuhkan dan 5 unit vitamin B. Ya, 5. Ya. Oke, kalau pengeluaran minimum itu minimalnya segitu kan gitu ya. Nah, pengeluaran minimumnya, fungsi dari pengeluaran adalah fxy adalah 4x, 4 ini dalam ribuan ya. Jadi kita nggak perlu nulis berulang-ulang ribuannya, dalam ribuan gitu aja. Berarti 4x dan tambah 8y gitu loh. Oke, jadi angkanya kita bikin kecil biar ngitungnya mudah. Oke. Kemudian kita bikin persamaannya. Untuk vitamin A ya, persamaannya adalah 5x tambah 10y sama dengan harus lebih besar dari 25. Ya, paling tidak kan dia minum itu kan gitu ya. Dan model B berarti 3x tambah y ya. Model B 3x tambah y lebih besar dari 5. Kemudian kita siapkan ini sumbu x dan sumbu y ya toh. Kemudian kita proses yang biru dulu, hijau, maaf. Saat X-nya kita ganti 0, ya, X-nya kita ganti 0, maka Y-nya adalah 25 dibagi 10 yaitu 2,5. Ya. Saat Y-nya kita ganti 0, ya di sini 2,5 kita taruh sini ya. Saat Y-nya kita ganti 0, maka X-nya adalah 25 bagi 5, yaitu 5. Tempatnya di sini. Ya, kemudian kita garis karena dia 0 ini persamaannya harus lebih besar dari 25. Saat kita coba 0,0 ternyata nggak memenuhi. 0 tambah 0 kan nggak memenuhi kalau harus lebih besar dari 25. Daerah sini nggak memenuhi, berarti daerah yang diharapkan adalah sebaliknya, daerah sini gitu ya. Kemudian yang kedua sekarang, yang kedua kita fokus ya. Saat X-nya kita ganti 0, Y-nya 5. X-nya kita ganti 0, Y-nya 5. Ya, tempatnya di mana? Di sini. Saat Y-nya kita ganti 0, X-nya adalah 5/3. Ya, Y-nya 0, X-nya 5/3. Ya, sekitar 1, sekian. Ya, hampir 2 lah. Ya, di sini. Ya, kurang lebih ya, kita sketch aja. Terus kemudian kita hubungkan garisnya. Setelah kita hubungkan, kalau ini dicoba dengan titik 0,0 ternyata nggak memenuhi, artinya daerah sini bukan daerah himpunan penyelesaian adalah kebalikannya, daerah sini. Nah, kita punya daerah sini ya, titik kritikalnya untuk minimum ya tentu saja kita akan cek di sini, dan cek di sini ya.
Nah, ini kita pikirkan dulu yang susah ya. Jadi kita cari titik potong 2 garis ini ya. Garis pertama adalah yang B ini kita kalikan dengan 10 ya, karena kita ingin eliminasi ya, kita eliminasi Y-nya. Kalau kalikan 10 kan Y-nya sama ya. Kalau yang A tetap apa adanya saja, kemudian kita kurangkan ya, 10Y dikurangi 10Y habis 30X dikurangi 5X adalah 25X, sama dengan 50 dikurangi 25 adalah 25 ya, X nya 1 berarti ya kan. Kita gunakan salah satu persamaannya ya di sini ya, 3 kali X nya kan 1 ya, 3 kali 1 tambah Y ya lebih besar dari 5 ya. Jadi di sini kita bikin sama dengan aja, namanya tipot ya. Berarti Y sama dengan 5 dikurangi 3, Y-nya 2. Jadi titik di sini adalah 1,2 secara sumbu X1, secara sumbu Y2 ya. Nah, kita tinggal akan cek di sini. Ini adalah titik sini ada di 0,5, X-nya 0, Y-nya 5. Kita masukkan ke persamaan 4 kali 0 tambah 8 kali 5 adalah 40, berarti 40.000. Kalau titik yang kedua berarti titik di 12, X nya 1, Y nya 2, kita masukkan dapat 20.000 ya. Titik 3 ternyata juga dapat 20.000 ya. Jadi ya yang paling kecil 20.000 itu ya. Jadi E jawabannya. Kita lanjut. Bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 3 jika dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan dilatasi pusat O dan faktor skala 2. Nah, jadi kita alternatif penyelesaiannya ya beda dengan pembahasan sebelumnya. Pak Ali pakai yang panah-panah itu, ini kita pakai matriks. Tapi enak pakai matriks sebenarnya. Jadi pencerminan terhadap sumbu X adalah ini, memang harus hafal ya. Jadi cara ngapalkannya ya memang harus manual banget ya. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, kalian ya harus gambar seperti ini, sumbu Y, sumbu X, misalnya titik di sini adalah A ya, di sini B ya, A, B kan berarti A, B ya. Ini transformasinya kan di sini nanti. Ya, A-nya tetap, B-nya jadi min, ya, min B. Nah, ininya yang korelasi dengan sumbu X kan ini korelasi dengan sumbu Y. Jadi X-nya ininya tetap, ininya minus kan gitu. Nah, memang kalau lupa ya digambar. Ya kalau dilatasi tinggal kalikan. Identitas itu seperti ini ya, kan identitas 1100 ya. Nah, nanti dilatasi ya tinggal ganti skala 2 ya 2 gitu ya. Oke. Kemudian kita Pak Ali ganti mode dulu. Nah, kalau dilatasi faktor 2 ya seperti ini. Di sini 011 ini kan identitas ya. Kalau dilatasi ya tinggal faktor 2 ya 22, faktor 3 33 dan seterusnya. Ya, memang harus ngafalin ini. Nah, ngafalin kalau lupa gambar sebentar. Kita lanjut ya. Jadi transformasi total nanti adalah transformasi 2 dikalikan dengan transformasi 1. Ya. Nah, ini dikalikan seharusnya. Nah, di sini ya mulainya dari belakang. Transformasi kan 1 dulu baru 2, tapi pengaliannya yang lebih dahulu ditaruh belakang. Intinya gitu ya. Ini bukan bundaran, ini harusnya kali. Nah, ini kali, titik gitu aja. Tidak perlu bundaran. Nanti salah sangka nanti. Ini titik ya maksud Pak Ali ya. Kadang-kadang Pak Ali salah randa. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita kalikan. Nah, kalau dikalikan Pak Ali pakai pointer lebih enak. Ini biasakan kalian kasih garis seperti ini. Nah, baris kali kolom, 2 kali 1 2 ya, 2 kali 1 terus 0 kali 0 0 ya. Untuk baris 1 kolom 1 ya baris 1 dikalikan kolom 1, baris 1 kolom 2 ya. Baris 2 kolom 1 nanti dapat ini 0 kali 1 0 kali 1 0 ditambah 2 kali 0 adalah 0 dan seterusnya ya. Jadi
intinya yang harus kalian ingat, sebentar ganti mode dulu. Misalnya ini baris 2 kolom 2, ya berarti nanti baris 2 dikalikan kolom 2 gitu ya. Oke, setelah kita dapat seperti ini, kita jumlahkan 2 tambah 0, 2, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 min 2 ya min 2 gitu ya. Nah, kita transformasi dari titik ya P aksen sama dengan transformasi totalnya tadi dikalikan dengan P itu ya XY nya tadi. Jadi prakteknya seperti ini, X aksen Y aksen adalah hasilnya tadi 2 0 0 min 2 ini dikalikan dengan XY. Kita tetap ya sama dengan nih tadi 2 kali 2 kali X tambah 0 kali Y. Di sini 0 kali X tambah 2 kali min Y. Seperti itu kita rapikan. Jadi nanti X aksen adalah 2X, Y aksen adalah 2Y. Ya. Nah, ini tadi kalau sudah seperti ini artinya X aksen ya, X aksen itu kan sama dengan 2X ya. Artinya X sama dengan setengah dari X aksen. Nanti yang kedua yang ini juga gitu. Ya. Y aksen sama dengan min 2Y. Berarti Y sama dengan min 1/2 Y aksen. Nah, gitu ya. Nah, balik perlu tuliskan, nggak tahan untuk nggak nulis. Khawatir kalian ada yang nggak paham gitu loh. Nah, dari persamaan ya, maka X sama dengan setengah X aksen ya, ini tadi Y adalah setengah Y aksen ya, kita bayangannya adalah ini ya, Y-nya diganti Y aksen ya, X-nya diganti X aksen ya. Jadi disubstitusikan lah intinya ya. Jadi adalah setengah dari Y aksen sebenarnya ini gitu ya, setengah dari Y aksen. Nanti aksennya kan dibuang, jadi tinggal Y gitu aja. Sama dengan setengah X ya, dikuadratkan di sini, kuadratkan ikut aja dikuadratkan min 3. Jadi setengah Y sama dengan 1/4 X kuadrat min 3. 1/4 dari mana? Setengah dikuadratkan ya. Kemudian ini biar enak dikalikan min 2, maka Y sama dengan min setengah X plus 6. Nah, ini tinggal 6 nya ditaruh di depan pun boleh ya. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 19, perhatikan gambar persamaan grafik fungsi inversnya. Kita punya grafik seperti ini ya, ceknya gampang. Kalau X nya diganti 1, log 1 kan 0 ya, 2 log 1 itu 0. Kalau diganti 8, 1/8 ini adalah 2 pangkat 3, tapi kan posisi di bawah, taruh di atas menjadi 2 pangkat min 3. Min 3 nya bisa turun ya, menjadi min 3 seperti itu. Jadi ini benar ini. Kalau kadang-kadang kita dikasih gambarnya saja tapi nggak dikasih ininya, nggak dikasih ini apa rumusnya. Ini kebetulan yang bikin soal baik hati, jadi rumusnya dikasih. Oke, kita lanjutkan. Jadi Y sama dengan 2 log setengah X gitu. Inverse itu X jadikan Y jadikan X. Berarti inversenya tinggal balik aja, Y jadi X jadi Y ya. Terus kita kan punya rumus ya, A pangkat B sama dengan C itu sama halnya A log C sama dengan B. Artinya ini bisa dirubah menjadi eksponensial. Pokoknya itu kan 2 pangkat X sama dengan 1/Y ya. Maka Y sama dengan ya, ini dibalik, ini 1/Y menjadi Y, 2X menjadi 1/2X ya. Jadi Y sama dengan 2X pangkat min 1 ya. Jadi ini kalau dipindah ke atas itu menjadi pangkatnya menjadi minus ya. Jawabannya yang E. Oke, nomor terakhir di video ini. Diketahui cukup banyak PX sama dengan 2X pangkat 4 tambah AX pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 5X tambah B. Jika PX dibagi X min 1 sisa 11, jika dibagi X plus 1 sisa min 1, maka nilai 2A plus B itu berapa? Oke, dibagi X min 1 artinya disubstitusikan X min 1 sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Kalau sisanya nanti adalah hasilnya 11. Artinya kalau ini kita masukkan min 1 ke persamaan ini, ke P nya ini X nya diganti 1, 2 kali 1 pangkat 4 tambah A kali 1 pangkat 3 min 3 kali 1 kuadrat tambah 5 kali 1 tambah B sama dengan 11 ya.
1 pangkat 4 adalah 1, 1 kali 2 adalah 2. Di sini tetap A ya, di sini tetap min 3, di sini plus 5 ya, B sama dengan 11, kita rapikan menjadi seperti ini. Ini persamaan pertama. Nah, sekarang kalau dibagi X plus 1, ini sama dengan disubstitusikan X plus 1 sama dengan 0 atau X sama dengan min 1. Nanti sisa min 1 artinya hasilnya min 1. Kita masukkan kayak tadi ke sini. Hanya saja sekarang min 1. Ingat ya, min 1 kalau pangkatnya ganjil hasilnya minus. Ya, maka di sini menjadi 2 karena pangkatnya genap, maka di sini jadi plus 1 ya. 2 kali 1 kan 2. 2 di sini plus, di sini adalah plus A. Oh, ini kok jadi min A? Ya, karena min 1-nya pangkat 3. Ya, min 1 pangkat 3 adalah min 1, min 1 kali A adalah min A. Jadi ini min 3, di sini 5 kali min 1 adalah min 5 tambah B sama dengan min 1. Ya. Nah, di sini kita rapikan menjadi seperti ini, terus kita eliminasikan ya, mudah saja dengan jumlah A-nya hilang, 2B sama dengan 12 ya. Maka 12 bagi 2 adalah 6. B-nya 6, kita pakai ini berarti A tambah 6 sama dengan 7, A-nya sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah 2A plus B. Maka 2A plus B adalah 2 kali 1 tambah 6, yaitu 2 tambah 6 yaitu 8, dan itu jawabannya. Oke, ini adalah akhir dari video kita ya. Kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya. Kalau kalian terbantu kasih like ya. Bagi yang belum subscribe, monggo subscribe, silakan ya. Komen kalau ada yang mau ditanyakan dan share ke teman-teman ya. Jangan lupa. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.